Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Horas. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 10 Kabupaten Labuhan Batu Utara. Saya Song Romatua dari SMK Negeri 2 Kuala Selatan. Saya Erik Kartini Situmorang dari SD Negeri 117504 Perkebunan Aik Pamingke. Saya Darmadianti Sipahutar, berasal dari SD Negeri 11227 Siampore. Akan mempraktikkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Song. Selamat siang kembali Bu Erik. Ya, baik. Gimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah, kabar saya pada hari ini sehat Bu, mantap, strong seperti itulah. Iya, kelihatannya ya Pak, nampak ya sehat ya Pak ya. Syukurlah Pak. Jadi bagaimana Pak kegiatan pembelajaran Bapak di sekolah tadi? Kegiatan pembelajaran saya di sekolah tadi Bu Erik berjalan dengan lancar, baik, sesuai seperti yang diharapkan lah Bu di sekolah seperti itu. Baguslah Pak kalau begitu. Nah Pak Song, Bapak kan akan melakukan kegiatan coaching nih, dan saya akan mengobservasi Bapak dalam melakukan coaching dengan coach Bapak. Tapi kan Pak, sebelum melakukan observasi, saya akan menyampaikan nih Pak beberapa rubrik penilaian. Ada 3 rubrik penilaian Pak. Yang pertama, apakah percakapan coaching nanti yang Bapak lakukan dengan coach Bapak nanti sudahkah sesuai dengan alur filter? Nah, yang keduanya Pak, apakah Bapak sudah mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu yang pertama presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang ketiga, apakah Bapak melakukan coaching itu sudah sesuai dengan prinsip-prinsip coaching. Begitu ya Pak Song? Oke, baik Bu Erik. Nah, kalau begitu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan pra-observasi coaching hari ini. Yang pertama, kompetensi apa nih Pak yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Erik, terima kasih. Di sini saya akan mengembangkan kompetensi coaching, yaitu mendengarkan secara aktif Bu Erik. Karena dengan memberikan pertanyaan, dengan mendengarkan secara aktif, kita dapat masuk ke dunia psikoci. Apa-apa yang harus diharapkannya nanti berupa solusi dan masukan dari kita sebagai coach. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di pertanyaan berbobot ini nanti Bu Erik, kita harus memberikan sesuatu hal mengenai masalah atau tujuan dia melakukan coaching kepada si coach nanti, agar dapat menimbulkan suasana-suasana untuk mengungkapkan permasalahan yang dialaminya melalui pertanyaan-pertanyaan berbobot yang kita lakukan kepada si coach. Dan yang ketiga, membuat present atau kehadiran penuh. Artinya kita harus selalu semangat mengikuti kegiatan coaching tersebut kepada coach, agar si coach dapat mengeluarkan unek-uneknya atau masalahnya, sehingga kita dapat memberikan solusi kepadanya Bu Erik, seperti itu. Iya, bagus sekali ya Pak. Oh, jadi ada 3 ya Pak kompetensi yang ingin Bapak kembangkan nanti. Yang pertama kompetensi presence, kemudian mendengarkan secara aktif, dan ketiga memberikan pertanyaan berbobot. Iya. Itu kan Pak? Iya Bu Erik, benar yang Ibu sampaikan. Oke, jadi kira-kira bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik yang akan Bapak kembangkan dari ketiga kompetensi tersebut? Baik Bu Erik, dari ketiga kompetensi yang sudah Ibu paparkan kepada saya, kompetensi yang akan saya ambil yaitu kompetensi mendengarkan secara aktif. Karena yang seperti saya sampaikan tadi di awal, dengan kita dengarkan secara aktif masalah atau keluhan atau kendala yang dihadapi si coach, sehingga kita sebagai coach dapat mendengarkan bagaimana keluhan, jalan keluar
yang dialami si Koji. Mudah-mudahan nanti setelah kita dengarkan apa yang dipaparkannya kepada kita, mudah-mudahan solusi berupa masukan dari kita dapat membantu dia nantinya ke depannya, Bu Erik. Jadi begitu, bagus sekali ya Pak. Jadi secara spesifik Bapak mau mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif ya? Iya, benar sekali Ibu. Oke, baik. Jadi Pak, indikator yang bagaimana yang ingin Bapak capai dalam mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif? Oke, baik, terima kasih Bu Erik. Adapun indikator kompetensi yang akan saya lakukan yaitu fokus kepada lawan bicara dengan rasa. Karena dengan rasa ini kita masuk ke dunia psikoci sehingga kita dapat memahaminya. Kemudian apa-apa saja yang dibicarakan oleh psikoci sehingga kita dapat memahaminya. Kemudian memberikan sinyal Bu berupa anggukan atau perkataan seperti itu. Contohnya ya seperti itu. Dan yang terakhir memberikan pertanyaan dari rangkuman yang disampaikan oleh psikoci seperti itu nanti yang akan saya lakukan. Oke, baik Pak. Oke, saya telah merangkum percakapan kita ini, di mana Bapak ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan secara aktif dengan indikator Bapak mendengarkan coach Bapak dengan rasa. Benar Ibu, benar sekali yang Ibu sampaikan. Oke, baiklah Pak Song. Demikian percakapan pro-observasi kita. Saya persilahkan Bapak melakukan coaching dengan Bu Dharma. Baik Bu Erik, terima kasih. Mudah-mudahan atas yang Ibu supervisi kepada saya dapat menerapkannya nanti dan dapat melakukannya apa-apa yang diharapkan dari coaching untuk supervisi akademik tersebut Ibu. Baik, terima kasih Ibu Erik. Terima kasih kembali Pak. Oke. Selamat siang Bu Dharma. Selamat siang Pak Song. Apa kabar Bu Dharma hari ini Bu? Alhamdulillah sehat dan baik. Oke. Kira-kira ada yang bisa saya bantu Bu Dharma? Jika Bapak tidak sibuk hari ini, bisa kita bincang-bincang sebentar Pak. Tentu saja boleh Bu Dharma. Kebetulan kan hari ini saya tidak terlalu sibuk. Kemudian juga sudah habis les saya mengajar di dalam kelas. Kira-kira Bu Dharma, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita nantinya ini Bu? Begini Pak Song, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini Pak Song. Maksud saya dengan bincang-bincang kita hari ini, saya ingin mendapatkan gambaran apa yang dapat saya lakukan untuk menyelesaikan masalah saya ini Pak Song. Oh begitu ya Bu ya. Kira-kira Bu Dharma emangnya ada masalah apa yang Bu Dharma hadapi pada saat sekarang ini Bu? Begini Pak Song, akhir-akhir ini murid-murid saya yang saya ampu atau yang saya ajari kurang antusias Pak Song dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengerjakan tugas itu Pak Song hanya sekitar 50% Pak Song. Gitu Bu ya, separuhnya Bu ya. Baik Bu Dharma. Kemudian menurut Bu Dharma nih sendiri nih, hal apa kira-kira Bu Dharma yang membuat murid-murid Ibu itu seperti itu, kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu di dalam kelas? Kan biasanya kalau guru di dalam kelas otomatis anak-anak itu sangat antusias itu Bu belajar, biasanya seperti itu Bu. Kalau saya ingat kembali ya Pak Song, hal-hal yang menyebabkan murid-murid saya itu tidak antusias belajar karena apa Pak Song? Pertama, Iya. pembelajaran saya itu sedikit membosankan, terlalu monoton. Saya sebagai guru selalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya, atau saya lebih banyak menggunakan metode pembelajaran dengan ceramah Pak Song. Kemudian yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan
murid-murid saya itu untuk memberikan ide atau pendapat, atau mereka bisa membuat usulan agar mereka aktif berbicara pada setiap pembelajaran saya, Pak Som. Oh, kayak gitu ya Bu ya. Dalam pembelajaran Ibu teacher center ya Bu ya, berfokus pada guru seperti itu ya Bu. Jadi kesempatan siswa itu sangat kurang dalam mengikuti pembelajaran yang Ibu berikan seperti itu ya Bu ya. Jadi begini Bu Dharma. Kemudian kira-kira apa ya Bu Dharma? Apa saja yang dapat membuat murid-murid Ibu Dharma tersebut untuk antusias kembali dalam belajar seperti itu Bu? Apa kira-kira yang membuat murid-murid Ibu itu tidak antusias seperti itu? Menurut saya ya Pak Som, murid-murid saya itu pasti menginginkan pembelajaran yang asyik, yang menarik, yang menyenangkan, tidak monoton, tidak membosankan, seperti itu Pak Som. Oh, kalau seperti itu Bu, sangat luar biasa sih memang. Jadi saya sependapat sih dengan Bu Dharma kalau seperti itu. Lalu menurut Bu Dharma sendiri nih, apa saja yang bisa membuat murid-murid Ibu itu asik seperti itu kan Bu, tidak membosankan lagi seperti itu pada pembelajaran Ibu nantinya yang Ibu berikan di dalam kelas seperti itu? Menurut saya Pak Som, pembelajaran itu harus berpusat pada murid. Iya. Saya sebagai guru harus memahami karakteristik masing-masing anak didik saya, Betul. supaya saya dapat memenuhi setiap kebutuhan belajar dari setiap anak murid saya. Jadi anak-anak murid saya nanti kan bisa untuk aktif dalam pembelajaran. Betul. Kemudian saya juga harus membuat ice breaking Pak Som, Iya. karena kan dengan melaksanakan ice breaking di awal pembelajaran, saya berharap nantinya kan anak-anak itu akan meningkat motivasinya untuk siap belajar. Ataupun saya harus menggunakan games atau permainan-permainan yang lebih menarik, yang dapat menarik perhatian anak didik saya, seperti itu Pak Som. Oke. Kalau seperti itu yang Ibu sampaikan itu sudah sangat luar biasa Bu. Artinya saya yakin nanti ke depannya dengan penerapan yang Ibu berikan kepada siswa-siswa Ibu di dalam kelas, saya yakin dan percaya bahwa pembelajaran di dalam kelas itu akan kembali menarik dan anak-anak juga saya rasa akan dapat mengikuti pembelajaran seperti mana yang Ibu harapkan nantinya Bu. Jadi begini Bu Dharma, lalu tugas yang Ibu berikan nantinya kepada murid-murid Ibu, apakah penyebabnya sehingga antusias dalam pengumpulan tugas seperti itu Bu Dharma? Kemungkinan ini loh Pak Som, karena tugas yang saya berikan itu terlalu banyak. Oh iya. Dan berisi banyak pertanyaan, tanpa saya memberikan sumber pembelajaran yang beragam, sumber pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan. Seperti itu menurut saya Pak Som. Oh iya Bu Dharma. Terus Bu Dharma, kalau boleh tahu nih Bu Dharma, kira-kira Ibu Dharma menggunakan sumber belajar apa saja di dalam kelas Bu Dharma? Memang sih Pak Som, saya hanya menggunakan buku teks yang ada di perpustakaan sebagai sumber belajar selain dari buku pegangan mereka Pak Som. Oh seperti itu Bu ya, agak monoton seperti itu ya Bu ya. Oke Bu Dharma, kira-kira Bu Dharma nih, adakah sumber belajar lain yang harus Ibu berikan kepada siswa selain buku teks Bu Dharma? Saya pikir banyak sih Pak Som, sumber belajar seperti video YouTube. Iya. Tentu kan kalau kita menggunakan video YouTube, kita menggunakan infox dan di depan kelas, anak-anak kan bisa dapat melihat video YouTube itu, kan itu lebih menarik sih bagi mereka. Kemudian kan ada juga sih Pak Som artikel atau blog. Kemudian bisa juga kan Pak Som aplikasi yang tren-tren seperti saat ini ya Pak Som, aplikasi TikTok maupun Instagram.
Instagram begitu Pak Song. Iya, betul sekali yang Ibu Dharma sampaikan. Bu Dharma, saya yakin sekali bila Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang Ibu paparkan kepada saya tadi, pasti akan membuat murid-murid antusias dalam belajar, Bu. Jadi sekarang Ibu Dharma, kira-kira apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini kira-kira? Yang pertama Pak Song, Iya. saya akan merancang pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan, Iya. atau yang bisa memenuhi kebutuhan belajar dari murid saya, seperti penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Di situ nanti kan saya akan menerapkan diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kemudian saya akan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video YouTube Iya, betul. dan aplikasi TikTok yang lagi tren sekarang. Kemudian yang kedua, saya akan merencanakan kalau saya memberikan tugas kepada murid-murid itu Iya. tidak akan terlalu banyak lagi Pak Song. Jadi saya akan memberikan tugas yang sesuai dengan minat dan kemampuan murid saya, seperti yang sudah dilaksanakan dalam pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kebutuhan murid terpenuhi sesuai dengan kebutuhan belajarnya Pak Song. Oke, bagus sekali rencana Bu Dharma ke depannya ya Bu ya. Saya doakan mudah-mudahan berhasil Bu Dharma. Nah, kemudian Bu Dharma, di sini saya mau bertanya nih, apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini Bu? Saya Pak Song akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid dengan menggunakan sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya nanti dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya Pak Song. Bagus sekali itu Bu Dharma kalau Ibu terapkan. Saya sangat mendukung sekali Bu Dharma. Mudah-mudahan Bu semua berjalan lancar dan sesuai harapan ya Bu Dharma ya ke depannya ya Bu. Terima kasih Pak Song atas bincang-bincang kita hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita Pak Song. Dan alhamdulillah masalah saya pun sudah ada solusinya saya peroleh. Jadi tidak membuat saya menjadi bingung dan pusing lagi Pak Song. Masya Allah, sangat luar biasa Bu ya. Semoga mudah-mudahan dari perbincangan kita ini tadi Bu Dharma mendapat solusi dan mendapat pengalaman serta masukan kepada Bu Dharma. Mudah-mudahan dapat diterapkan selanjutnya di dalam kelas ya Bu Dharma ya. Terima kasih kembali Bu Dharma. Sama-sama Pak Song. Selamat sore Pak Song. Selamat sore Bu Erik. Jadi bagaimana nih perasaannya Pak setelah melakukan percakapan coaching tadi dengan coach Bapak? Oh, perasaan saya Bu setelah melakukan coaching tadi kepada Bu Dharma, saya merasa senang sekali Bu seperti itu karena saya rasakan saya dapat memasuki dunia coach saya yaitu Bu Dharma dengan penerapan rasa yang tadi sebelum observer dilakukan seperti itulah. Saya senang sekali. Baguslah Pak kalau begitu. Jadi Pak, bagaimana Bapak menilai diri sendiri Pak mengenai kompetensi Bapak sewaktu melakukan percakapan coaching tadi? Iya betul. Menurut saya Ibu, saya sudah melaksanakan kegiatan coaching tadi dari segi percakapannya. Saya juga sudah menggunakan alur tirta seperti sebagaimana yang dipaparkan di dalam coaching melalui supervisi akademik seperti itu Bu. Kemudian saya juga sudah mengembangkan kompetensi coaching seperti present,
kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan yang terakhir, saya juga sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching sebagaimana mestinya yang harus dilaksanakan dalam alur tirta, Ibu. Iya. Jadi tadi Bapak sudah menggunakan alur tirta. Benar, Bu. Dan Bapak juga sudah mengembangkan kompetensi coaching. Dan juga Bapak sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching. Begitu ya, Pak? Iya, Ibu, benar yang Ibu sampaikan kepada saya. Kemudian bagaimana Bapak menilai bahwa Bapak sudah melaksanakan itu? Oke, baik, Ibu. Saya menilainya dari di mana saya sudah melakukan pembicaraan sesuai alur tirta, Bu. Kemudian dengan menanyakan tujuan dari pembicaraan coaching seperti itu agar pembicaraan itu dapat berlangsung dengan baik seperti itu, Bu. Kemudian saya mengidentifikasi permasalahan coaching kayak gitu. Kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi dari coaching. Dan saya juga sudah menanyakan tanggung jawab sebagai komitmen coach tersebut seperti itu. Dari segi kompetensi saya juga sudah mendengarkan secara aktif. Saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Artinya di sini saya melaksanakan coaching tersebut, Ibu, sama Bu Dharma sudah berdasarkan harapan atau prinsip-prinsip serta alur tirta yang diberikan di coaching di supervisi akademik ini seperti itu, Bu. Luar biasa ya Pak Song ya. Oke, baik. Kalau begitu saya boleh menyampaikan hasil observasi saya ya Pak? Boleh sekali, Bu, nggak apa-apa, nggak masalah, agar saya juga tahu apa hasil dari supervisi coaching yang Ibu lakukan seperti ini. Benar-benar Pak. Jadi Pak, adapun hasil observasi saya terhadap pelaksanaan coaching yang sudah Bapak lakukan tadi dengan coaching, saya menilai sudah baik, sudah sesuai dengan standar. Bapak juga sudah melaksanakan percakapan coaching tadi dengan alur tirta dengan sangat baik. Bapak juga sudah menguasai kompetensi, yaitu mendengarkan secara aktif sesuai dengan rasa. Dan Bapak juga tadi sudah melaksanakan percakapan coaching ya dengan menggunakan prinsip-prinsip coaching itu sendiri. Dan saya juga mengamati bahwa kompetensi Bapak sudah sangat baik, Pak. Iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Erik, atas penilaian yang Ibu berikan kepada saya. Saya sangat senang, Bu, karena saya sudah dapat melaksanakan coaching sesuai dengan standar yang seperti Ibu sampaikan kepada saya tadi. Semoga yang Ibu paparkan kepada saya berupa nilai, saya sangat senang dan mudah-mudahan saya dapat belajar lebih giat lagi mengenai coaching di supervisi akademik ini, Bu. Iya, baguslah Pak ya. Jadi Pak, bagaimana rencana tindak lanjut Bapak ke depannya? Terima kasih, Bu. Rencana tindak lanjut saya ke depannya, saya akan mempelajari bagaimana saya bisa mengembangkan kompetensi yang lainnya, Bu. Di antaranya seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, ya kan, Bu. Kemudian dan juga bagaimana saya bisa menerapkan kehadiran penuh seperti itu dalam kegiatan coaching saya agar dapat berjalan dengan seperti yang diharapkan seperti itu, Bu Erik. Oke, bagus ya Pak ya, sangat bagus menurut saya Pak ya. Iya, Bu. Terima kasih Baik. banyak, Bu. Kapan Bapak mulai melaksanakan rencana tindak lanjut tersebut? Baik, Bu, terima kasih. Saya akan melaksanakan rencana tindak lanjut saya, yaitu kira-kira 1 minggu ke depan lah, Bu. 1 minggu ke depan kan saya akan melaksanakan coaching dimulai dengan menyelesaikan tugas aksi nyata saya terlebih dahulu kayak gitu, Pak. Oke, baiklah kalau begitu Pak. Kira-kira ada hal lain yang ingin Bapak sampaikan? Kalau menurut saya sih, Bu, tak ada lagi, Bu. Iya. Oke, baik. Kalau begitu sampai jumpa di lain waktu lagi ya Pak. Selamat sore Pak. Baik, Bu Erik, terima kasih selaku supervisor saya. Mudah-mudahan pemaparan dari Ibu berupa masukan juga berupa penilaian yang Ibu lakukan kepada saya, mudah-mudahan penerapan yang akan saya laksanakan ke depannya lagi
dapat lebih baik dan lebih bagus Ibu Erik. Terima kasih Bu Amin, Erik. amin. Terima